wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Teman-teman, saya maksud kajian Zuhur Masjid dan yang saya cintai. Kita lanjutkan kajian kita sebulan yang lalu tentang masalah adab-adab kepada Allah. Jadi kajian kita itu adalah rentetan adab-adab kepada Allah melalui takhalluk atau berakhlak dengan nama-namanya. Ya. Kata Imam Ghazali, tariqatu atau cara mentauhidkan Allah itu yang paling rapi adalah dengan mengetahui nama-namanya, kemudian beradab dengan nama-namanya. Ya. Baik, kemarin kita belajar tentang Allah sebagai yang mempunyai keinginan, tidak arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, atau Allah itu sebagai al-muridu atau muridan. Ya. Sekarang kita masuk ke nama Allah yang sering kita ucap-ucap. Rasulullah SAW juga menggandeng dua nama ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Rasulullah itu sering dalam istighosah beliau, dalam doa-doa beliau itu berwasilah dengan dua nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astabis. Sering ya, jadi kalau teman-teman itu merasa sedang sempit jiwa, sedang banyak tekanan, kalau masih berasa seperti itu ya, kalau masih dalam tahapan sabar gitu dan taslim ya, itu Rasul mengajarkan sering-sering ucapan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Insyaallah kemudian hal itu hilang atau Allah menurunkan istighosah atau bantuannya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita mulai dengan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum dan apa adab-adabnya. Di adab-adab nama Allah Al-Qayyum itu, kita sebagai hamba nanti berkenal langsung dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang teman-teman sekarang sedang lakukan nih, kerja di kantor, kerja sebagai apa gitu ya. Itu ada adabnya. Yang saya maksud sini bukan adab-adab syar'i, bukan adab-adab tidak boleh menipu, dia harus jujur, dia harus, bukan itu maksud saya, bukan. Itu adalah bagian bab muamalah zahiriyah. Dan kita bahas sekarang adab batinnya. Sikap muamalah kita kepada Allah secara batin. Baik, kita mulai. Allah punya nama Al-Hayyu, tapi di tempat lain Allah juga punya nama Al-Muhyi. Al-Hayyu itu adalah yang hidup, Al-Muhyi yang menghidupkan. Allah sebagai zat yang hidup, kemudian menghidupkan, menciptakan makhluk, gitu kan? Ini kita. Salah satu adalah jenisnya namanya jenis makhluk, itu namanya manusia. Ya, manusia. Baik, setelah Allah ciptakan ciptaannya, itu Allah punya nama lain, yaitu Al-Qayyum. Min aqama yukimu iqamatan. Qayyumiyatan artinya adalah yang maha independen, kemudian menempatkan hamba-hambanya. Iqamah itu menempatkan hamba-hamba ditempatkan. Teruntuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh alladzi yashfa'u 'indahu bi'idzni ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada ilah selain Allah, itu Hayyu Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yang enggak pernah disergap rasa kantuk, apalagi tidur. Berarti
Allah setiap hari mengurusi hamba-hambanya. Pegang ini. Nanti adabnya dari sini. Pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kullu yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang di langit, yang di bumi, manusia, jin, malaikat, bintang binatang, serangga, selarot, itu minta sama Allah. Minta. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi. Minta. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu berada dalam kesibukan mengurusi hamba-hambanya. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang pengen kita berpaling dustakan, kemudian menganggap ada satu waktu di mana Allah nggak bekerja. Ada satu saat di mana Allah lengah sama urusan kita. Ada satu saat di mana kemudian Allah itu nggak ngurusin kita. Itu jangan sampai, karena adalah qadahun fit tauhid, dia cacat dalam tauhid ke. Kalau jadi adab kita kepada nama Allah Al-Qayyum adalah tahun diri, ridho, taslim di mana Allah itu menempatkan kita sekarang. Saya ingin tanya sekarang kayak begini. Teman-teman sekarang bekerja di sini, di kantor apapun, pokoknya ada di Lerman atau makhluk-makhluk yang lain yang ada di luar sini, namanya manusia ya. Itu waktu dia bekerja, Allah tahu kan? Atas izin Allah kan? Udah selesai pengajian kita ya. Dan masalahnya apa kalau Allah tahu dan Allah izinin, kok kita tidak beradab, mesti pengen minta keluar dari keadaan kita sekarang. Banyak kan gak puas kan? Dalam hati. Ya Allah, nah gitu. Desahannya mesti desahan tauhid. Ya Allah, ya Allah. Habis itu cuma kok saya begini Allah. Al-Qayyumiyah, Allah ngizinin kita sekarang ada tempat sini, kerjaan kita apa aja selama halal, itu Allah tahu dan Allah ngizinin. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak mungkin kita ada di sini, gitu kan? Terus masalahnya apa? Kita lagi permasalahin apa, kemudian kita berapa kerupuk, kita sibuk nggak ke ruangan, kita kemudian senggol sana, senggol sini, sikut sana, sikut sini, pengen itu, pengen ini, resign itu, resign ini, nyari itu, nyari ini. Ayo, dibakar lagi, dibakar dengan motivasi gitu kan. Kita harus keluar dari daerah zona nyaman. Zona nyaman ini sudah Allah izinkan, jangan keluar. Jangan pakai ilmu comfort zone. Kecuali nggak nyaman dalam ibadah, itu harus keluar. Selama teman-teman udah, nanti ada 4 tanda nyaman di dunia. Kalau ini ada, jangan coba pakai ilmu comfort zone. Nggak beradab sama Allah dia. Kita dibakar oleh para motivator. Yang nggak mengerti urusan tauhid, yang nggak mengerti urusan bahwa Allah itu punya nama Al-Qayyum. Anda bekerja ya, Anda orang gajian ya, kesian banget hidup Anda. Anda harus bisnis, nggak bisa ya begitu, nggak bisa. Kalau orang semua bisnis yang ngurusin komputer itu siapa? Yang ngurusin data siapa? Nyangkul siapa? Salah satu ikon dari orang yang keluar dari adab nama Allah Al-Qayyum itu ada ikomnya loh, hidupnya berantakan. Nggak percaya, jajal. Mana jangan jajal, tapi jajal. Lukman. Lukman, yang bapak nggak ada kelihatan. Lukman ya. Beliau udah nyaman ibadah di sini, kadang jadi imam, ngurusin pengajian, ahlul masjid lah ya, ahlul masjid yang Rasulullah bilang itu 7 golongan yang nanti di hari kiamat itu dia punya anjungan nyaman itu ya, fizilillah, apa itu adalah salah satu pemuda yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, beliau lah ya, yang kita lebih paling nggak baik, nyaman kan, kerja di sini, dapat uang, bisa ngurus pengajian, rajin ke masjid, dibakar sama saya motivator ceritanya. Antum ngapain jadi orang gajian, jadi bos dong ya, jadi
jadi posto, mulai bergerak. Ada satu endemik di jiwa kita itu yang dibilang dengan iradatul dunia, bukan hubud dunia ya. Kalau buat orang sekelas Luqman ini bukan hubud dunia, iradatul dunia. Itu tertarik, tertrigger dengan makhluk, dengan omongan makhluk. Ya, resign lah dia, minta apa namanya, sangon ya. Nah, hitung-hitung, taruh deh 500 juta, taruh 500 juta. Dia udah nyaman loh. Ibadah dapat, kerja dapat, anak dapat makan, istri dapat makan, ilmu dapat. Kurang apa? Orang tuh kurang puas dulu pada Allah. Bisnis ceritanya, bisnis dengan 500 juta. Orang bisnis itu dia itu melakukan sejak zaman dulu atau turun-temurun. Atau emang Allah nempatin koyumiyahnya itu dia ditujar di bagian tukang dagang-dagang begitu, bukan di muazzaf kayak kita. Ini kita muazzaf namanya, enggak? Macam-macam orang itu penempatannya. Enggak cakap, bangkrut gak? Bangkrut. Habis gak? Habis. Ketika dimenjakan bisnis awal aja tuh Luqman itu karena boleh sibuk nanti punya koneksi, ibadahnya mulai terganggu. Pikirannya tuh satu, fulus saja. Kata Rasulullah SAW, ta'isa abdad dirham wa ta'isa abdad dinar. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar. Pikiran yang mereka sedot ke situ, udah lupa pengajian ini. Masjid udah jarang-jarang. Sholatnya tepat waktu. Kalau dulu enggak, sebelum waktunya, kayak bapak ini beliau duduk setengah jam sebelum ini enggak, sholat tepat waktu. Dalam hal ini sholat tepat waktu enggak baik juga, karena apa? Sibuk dengan yang lain sebelum datang waktunya. Pikirannya mikirin dagangan, emang bukan faknya, bukan bidangnya. Allah punya nama Al-Qayyum, menempatkan setiap hamba itu pada tempat-tempatnya. Jangan diriin, jangan tamak. Nggak boleh, ini ada. Kalau mau jajan silakan, kenapa? Silakan. Silakan. Perat habis. Belum lagi nyohornya. Untuk 200 juta langsung nyohor kan. Belum jadi pebisnis, sudah kayak pebisnis aja begini-gini. Udah habis. Sekarang mau masuk kerja sini lagi, tinggal waktu. Ngulang lagi. Kesedot waktunya kepada Allah. Karena awal tugas seorang makhluk di muka bumi ini buat ibadah, bukan buat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buat ibadah doang, ibadah mahdah, ibadah khassah, la ibadah al-amah, yani asyghulul la. Kerja itu bukan, maksudnya ibadah khusus. Itu sholat, zikir, tilawah, sholat, kayak gitu kalian. Kesedot. Orang kalau hidupnya ibadah ini kesedot, wirid-wirid ini kesedot, rangkaian-rangkaian ibadah dia, la ribahalahu, dia juga punya untung apa-apa. Baik, mulai bekerja lagi kan, berarti mulai pada kesibukan baru, menata ulang kan. Yang dulu kemapanan di dalam ibadahnya hancur. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Makana lahumul khiyaratu min amrihim. Ini ada. Wa rabbuka, Rabb engkau, setiap nama yang berafiliasi ke Rabb itu adalah pengurusan alam semesta, pengurusan tindak tanduk kita. Rabb, Al-Mudabbir, Al-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Qayyum. Wa rabbuka, Rabb engkau yang udah ngatur urusan engkau, yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatu yang dia pengen. Setelah diciptakan, wayaktar, dipilihin buat hamba-hamba yang udah cipta itu keperluan-keperluan dia. Di sini ada nama Allah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah yang maha menyediakan buat hamba-hamba keperluannya. Maka itu Al-Muhaimin suka gandeng dengan Al-Mu'min kan? Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, Wal-Muhaiminu, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang maha memberi keamanan, Allah nyediain buat kita itu apa yang kita butuhkan. Coba jajal deh, keluar dari nama Allah Al-Muhaimin deh, tercabut rasa aman kita. Ketua adik mulai gonjang ganjing, aku nggak keruanan, kerja enggak, bisnis enggak, ibadah berantakan, gitu kan? Banyak gak begini? Banyak.
Pebisnis pengen jadi ustadz, berantakan. Ustadz pengen jadi politikus, berantakan. Allah udah naruh tempat-tempatnya. Kecuali Allah yang mengeluarkan, itu beda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta sama Allah, minta keluar, Allah yang ngeluarin. Laisa min 'indi nafs, walakin billah, dengan Allah. Ketika dengan Allah itu aman. Kalau dari lillah, walaupun juga gua ikhlas lah. Madkhula tuh dia pasti kemasukan sesuatu. Baik, sekarang kita mulai bahas. Waktu kita masih 15 menit lagi. 4 tanda Allah nempatin kita di situ. Kalau 4 tanda ini, jangan kemana-mana. Jangan mudah diprovokasi orang. Jangan mudah diprovokasi makhluk. Kerjaan makhluk yang manasin kita. Nanti kita lihat ayatnya dan tafsirnya dari Ibnu Mas'ud. Tanda pertama, Allah menempatkan kita di satu tempat, apapun juga ya. Karena Allah menempatkan kita itu untuk ma'isyah kita macam-macam. Ada yang kategori muwazzaf. Muwazzaf itu berarti dia bekerja berdasarkan skill atau kemampuan dia, ya, lalu dapat uang. Dapat uang. Ada orang yang bekerja itu nggak begitu, namanya kaum tujar, ya, itu para pebisnis. Dia beda. Itu colekan-colekan doang, tapi dapat duit. Itu nyolok-nyolok, nyemplung-nyemplung, segitu-segitu aja kan. Jangan diriin, jangan. Hati-hati, bahwa setiap orang punya masalah masing-masing. Pas kita pengen masuk namanya tamak, anjir, punya masalah, kelihatannya enak. Gitu. Ada lagi kaum yang mengerjakan pekerjaan dapat duit dengan cara yang mudah, yaitu orang-orang yang melalui jalur hobi-hobi dia. Hobi dia. Hobi ini, hobi itu, dapat jangan diri. Masing-masing beda. Dan 4 tanda ini. Tanda pertama, kalau tanda ini ada, buru-buru pegang, ya. Teman-temannya ada nih, buru-buru pegang. Kalau ini nggak ada, berarti mau Allah disuruh keluar. Bukan itu tempatnya, ya. Bukan itu. Karena Allah menguji. Jadi kita di tempat lain, kemudian kita tawakal sama siapa? Baik, tanda pertama adalah wujudul yusri. Wujud itu adanya kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullun muyassar lima huwa khuliqa lahu aw makhluqun lahu." Setiap orang itu sama Allah sudah diciptakan, sudah dimudahkan buat dia apa-apa yang bakal jadi rezeki dia. Jadi Allah sudah menyiapkan rezeki kita mulut. Allah menyediakan juga tracknya, asbabnya, jalan-jalan. Jadi kalau kita mau cerita asbab ya, taruh pakai asbab. Sebenarnya kalau berhubungan sama Allah jangan pakai asbab, karena Allah tidak boleh dilingkupi oleh sesuatu yang sifatnya muhdas, sesuatu yang baru masuk asbab. Baik, itu kita sampingkan sementara ya. Kajian nanti ada 10 pertemuan ke depan. Tanda pertama mudah. Masuk kerja mudah, hari-hari kita mudah, di jalanan mudah, di pekerjaan itu mudah, ngerjainnya itu enak. Itu tanda bahwa Allah nempatin kita tempat itu. Jangan kemana-mana kalau tanda ini ada. Rasulullah bilang kullun muyassar lima huwa khuliqa lahu. Orang itu sudah dimudahkan apa-apa yang diciptakan buat dia. Dan itu orang bukan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuatu kemudian ditempatin. Kalau itu udah pegang. Banyak loh orang susah loh ngelamar sono sini nggak dapat kerja, nggak enak, diomelin mulu, musuhan sama temennya. Kalau kita ada kemudahan ini, pegang, berarti itu perkataan Allah. Tunggu dulu,
Kita lihat sekarang tanda yang kedua, ini ada gak? Tanda yang kedua adalah wujudun natijah. Wujudun natijah, adanya hasil. Jangan cuma kerja gampang-gampang, gak ada hasilnya. Jangan. Karena ketika Allah punya nama Ar-Razzaqu wal Muhaiminu Al-Muqitu. Al-Muqitu nama Allah yang lebih rinci lagi. Razzaq itu kan umum, memberikan rezeki, tapi Al-Muqit itu makanan yang kita makan sehari-hari dengan anak istri kita. Itu Al-Muqitu. Tandanya adalah wujudun natijah. Ada hasil kita kerja itu emang ada gajinya, dimudahkan, gajinya bisa buat kita, bisa buat anak kita, buat istri kita, bisa buat dia. Bas, kelas, cukup. Hati-hati, jangan sampai tertrigger dengan makhluk. Jangan sampai tertrigger dengan makhluk, karena memang di hati kita itu endemik nyimpen irodatul dunia, keinginan dunia. Waktu perang Hunain, Rasulullah SAW itu kan menyuruh para sahabat, di sini aja ya, jangan turun kemana-mana ya. Lalu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu belum masuk Islam, dia masih ada di kubu sebelah sana, kubu Jahiliyah. Jenderal bisa bikin kacau pasukan kaum muslimin. Satu yang bikin kacau, yang pecah sehingga konsentrasi ibadah yaitu taat kepada Rasul itu pecah, itu ada ganimah. Ada ganimah. Kalau Allah udah tempatin di sini aja, jangan ganimah sebelah situ, jangan. Ya, jangan samperin ancur. Jangan lihat orang lain, jangan lihat di situ banyak uang, jangan di sana lebih gede lagi gajinya. Belum tentu pas di sana kita bisa ibadah, kita maksudnya. Walaupun gaji lebih besar, duit tipis, duit itu tipis. Maksudnya habis duit. Duit itu zil, bayang-bayang, seakan-akan ada, seakan-akan banyak, sakit habis, hilang, bangkrut hilang. Itu di kazilizail, seperti bayang-bayang. Kita lanjutin lagi. Turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minkum yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, masuk ke ghanimah. Di antara kalian ada yang masih menginginkan akhirat. Apa komentar Ibnu Mas'ud saat itu? Kaget dia. Ma kuntu ahsibu, saya sampai nggak nyangka. Ma kuntu ahsibu, saya sampai nggak nyangka. Anna minna man yurid dunia. Di antara kami sepengajian ini, setaklim ini masih ada yang pengen dunia. Kenapa ya? Melihat orang lain berebutan ke situ, dia ikut kayak kita sekarang. Kalau udah kasih ada kemudahan tempat kita bekerja, kalau kita natijahnya, jangan lihat orang eksodus ke sono, orang lari ke sono, pindah ke sini, bisa. Iya. Pokoknya selama nanti ada syarat ketiga nih, belum saya sebutin itu dia. Di sini ada paling besar, coba-coba ingin dadar ini, entah kita hancur. Jangan lihat uangnya, jangan lihat posisinya. Lihat hubungan sama Allah hancur apa enggak. Kalau di pekerjaan itu yang duitnya banyak, pekerjaannya enak, tingkatnya tinggi, tapi terjadi tafriqah, hubungannya sama Allah hancur. Bukan gitu. Bukan? Kata Ibnu Mas'ud, kami nggak nyangka masih ada yang ingin dunia. Emang ada, sekarang mau terjadi hati. Nggak ditulis, nggak ada di sini. Dunia nggak ada. Nah, endemik gimana? Kayak penyakit. Pas ada hujan, pas ada baru muncul wabah. Wah, kelihatan kemudian lah. Hati-hati. Nah, sekarang kita lihat alamat yang ketiga. Tanda yang ketiga, kalau ini ada, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Justru disinilah menjadi mizan, neraca, timbangan dia. Ya, bahwa ini adalah comfort zone. Ini adalah comfort zone yang sebenarnya, yaitu wujudul au wujudus sakinah asna asyulihi. Sewaktu dia mengerjakan pekerjaan dia, entah bisnis ke, entah mengerjakan craft ke, entah mengerjakan dia sebagai pegawai ke,
Wujudul itminan itu ada ketenangan. Ini yang paling mahal. Gak ada counter yang menjual barang yang judulnya ketenangan dan sakinah. Ini hanya Allah yang menurunkan. Dan di Quran ada 4 tempat deh. Semua sakinah itu kata-katanya wa anzala alaihimus sakinah wa anzala gak bisa dicari. Laisa iktisab walakin mauhibah. Allah ngasih. Diusahain gak bakal bisa, cuma sakinah. Dari mana kita bersakinah? Beradab dengan nama Allah Al-Qayyum, ridho dan taslim. Muncul nama sakinah. Sudah selesai urusan dunia saya diaturin sama Allah. Gitu kan? Udah selesai urusan istri saya dan anak saya diaturin sama Allah. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yakinin dong? Yakinin. Kalau kita masih gerabak gerubuk, kalau kita belum yakin, kemudian pengen sono, pengen sini, tamat sana sini, anggap bahwa Allah ada di satu-satuan waktu, nggak ngurusin kita. Lalai, mungkin nggak? Teman-teman, cacing yang nggak punya agama, cacing. Selaron yang nggak punya agama, binatang yang nggak punya agama. Orang kafir yang menentang Allah, rezekinya dapat. Nggak pernah namanya kelaparan, kurang makan, kurang minum. Apalagi kita beriman kepada Allah. Yang menyebabkan kemudian Allah itu gedek itu ghadab. Pas kita nggak beradab dengan ini, ada semacam kayak munajat sir gitu. Kesimpulannya kurang lah, kesimpulan nggak enak lah, kesimpulan nggak nyaman lah. Itu biasanya Allah kasih san loh. Dikasih saan, nama sisaannya judulnya adalah syiddatul hajat. Kebutuhan yang amat sangat dicampakkan ke hatinya, maka maujibnya pasti dia syukrun daim. Gue sibuk setiap hari ke ruangan, pergi pagi pulang malam, nanti jamnya nggak ada. Rasanya kurang loh. Sebenarnya kita nggak pernah kurang loh. Jangan sampai kita itu nggak beradab dengan nama Allah Al-Kafi dan Al-Hasib. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal yakin bahwa Allah menjadi semuanya, Allah mengcover. Kok kita masih kurang? Sebenarnya bukan kurang, terhijab dari nama Allah Al-Kafi, terhijab dengan nama Allah Al-Hasib. Itu siksa, ada rasa kurang. Ini syiddatul hajat. Ini yang buat kita sibuk, nggak pernah keluaran, nyari tambahan sono sini, akhirnya menerabas yang subhat, menerabas yang haram. Awalnya ini bukan rezeki itu kurang, nggak ada. Kita seuzon sama Allah loh. Kalau Allah itu ngasih rezeki sama kita, kurang loh, seuzon, hati-hati. Allah punya nama Al-Hasibu Al-Kafi, hati-hati. Itu hijab namanya. Ada rasa kurang. Ini siksaan, azab dunia, azab. Orang yang terkena hijab ini, hidupnya kena azab dunia. Belum di barzah, belum di hari kiamat. Nggak enak. Nggak enak yang dibilang dengan ma'isyatan dan wa man a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang melengos saja dari zikir kepada Allah, dari Quran, dari bermuamalah yang baik sama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah cemplungin ke hidup yang rasanya sempit. Kata Ibnu Abbas, terima kasih ceritain lagi. Hatta la bisa masya'a wa akala masya'a wa sakana haitsu sya'a. Pakai apa aja, makan apa aja, minum apa aja, tempat tinggal di mana sempit. Yang bikin sempit bukan tanahnya, yang bikin gak enak bukan makanannya, yang bikin gak nyaman bukan bajunya. Ma'isyatan dhanka, satu aish yang dayyik, satu kehidupan yang Allah itu persempit. Ya enak apa juga. Azab bukan? Azab dunia, jangan sampai. Jadi kalau tanda ketiga ada itminan, sakinah, tandanya apa? Hubungan kita, muamalah kita sama Allah bagus. Tandanya apa? Tanda hubungan Allah kita bagus nih, saya kasih tanda ya. Tanda hubungan seorang hamba kepada Allah bagus itu ditandai dengan bagus pengaturan waktu ibadahnya. Kalau waktu pengaturan ibadahnya buruk, dia mengklaim cinta Allah, dia mengklaim dai, dia mengklaim apa, itu adalah klaim-klaim aja, namanya mudda'i. Pertama, waktu malam dia bagus. Orang yang sibuk, orang yang banyak hutang, orang yang terlibat kepada kehidupan yang sempit, boro-boro bisa bangun malam. Boro-boro enak bangun malam,
Istilahnya udah bingung. Orang yang nyaman, hidupnya enak, berada pada maqam mahmuda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dia tahajud. Nyaman banget. Ketika orang lain sepenuh mata tidur, dia bangun merangkak. Enggak ada rasa kantuk. Dia enak beribadah. Kan disebut lezatan. Lezatul dunia hasil. Lihat dari sholat subuh di komplit, dari mulai qobliyahnya sampai kemudian subuh. Habis subuh komplit dia wirid atau zikir. Dia boleh istirahat sebentar. Kemudian dia bangun. Dia bisa sholat duha gitu. Kemudian jam 11 dia duduk di masjid sini, ya. Dia nanti qobliyah, dia sholat, dia bisa baca Quran sebentar. Begitu terus hidup ini setiap hari. Hubungan mulai bagus, pekerjaan yang gak terlalaikan, natijahnya ada, dimudahkan. Ini dia iqamatullah, jangan kemana-mana. Tanda terakhir yaitu tahammulul masyaqqah, bahwa pada jiwa, pada dirinya itu ada daya tahan yang luar biasa menghadapi pekerjaan itu. Sebab mungkin nggak sesuatu yang mungkin nggak kalau Allah mengasih cobaan dalam hidup kita? Memang harus begitu nggak? Harus begitu. Salah cobaan pekerjaan, yaitu Allah pengen ngetes apakah dia sobru atau enggak. Apakah cuman baru kurang sedikit kemudian dia bilang oh ini bukan comfort zone, oh ini bukan, ya. Orang yang tahan banting di pekerjaan yang ketika di situ dia mau dimudahkan, hasilnya ada, dia ada itminan, dia sanggup menghadapi permasalahan yang ada di pekerjaan itu. Jangan cengeng, baru masa sebentar nggak nyaman, keluar terus begitu deh. Di kerja nggak pernah ajak, dia nyari duit nggak pernah ajak. Yang diburu satu fulus duit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a ma'alahu wa 'addada yahsabu anna ma'alahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama. Misal dia ngitungin, dia nggak pernah ngitung hubungannya sama Allah, muhasabah itu yang paling utama duluan, jangan yang lain. Jangan lain, teman-teman sekalian. Beradab dengan Allah, dengan nama Allah Al-Qayyum adalah kita menyadari diri bahwa kita ada di sana, di mana kalau empat tadi ada, ridho dan taslim, bersyukur. Biasanya kalau Allah berkehendak, memang ada tulisan di Lauhul Mahfuz, kita ada tambahan yang lain, pindah ke lain, ya. Diversifikasi ke dari bisnis jadi ustaz jadi bisnis, dari politikus jadi ustaz jadi politikus, itu Allah yang ngatur, ya. Bila bukan dari kita sendiri, itu semuanya harus berjalan aman. Anda yang nggak aman, Anda lihat hubungan dia pecah pada Allah. Kalau kita sekarang merasa hubungan kita sama Allah rusak, pengaturan waktu yang tadi nggak ada, ya, segera perbaiki rezeki yang kita dapetin. Hubungan kita sama Allah rusak adalah bukan rezeki yang barokah. Mungkin enggak Allah sebagai Rozak ngasih rezeki, kemudian sang Rozak ini kita belakangin, mungkin enggak? Tidak mungkin. Itu adabnya kurang. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.